Perkembangan jiwa agama masa lanjut usia. Jiwa keagamaan akan berhubungan dengan aspek fisik, bahkan akan berpengaruh pada kesehatan mental. Perkembangan juga ditentukan oleh tingkat usia, khususnya pada tingkat usia lanjut atau lansia. Ciri perkembangan jiwa dan kondisi pada masa lanjut usia. Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Pada usia ini, seseorang akan suka mengingat masa lalunya dan biasanya dibarengi dengan penuh rasa penyesalan. Adapun ciri-ciri kejiwaan yang biasa terjadi pada lansia antara lain, yang pertama, jangka waktu. Memerlukan waktu yang lama dalam belajar dan sulit mengintegrasikan jawaban atas pertanyaan. Yang kedua, daya ingat. Penurunan berpikir dan lambat dalam menyimpulkan. Yang ketiga, komunikasi. Menurunnya pemeliharaan kata. Yang keempat, humoris. Berkurangnya rasa humor. Yang kelima, egois. Tidak mampu mengontrol diri dan meningkatnya kekerasan mental. Yang keenam, insecure. Merasa dirinya kurang dan tidak berharga lagi. Yang ketujuh, flashback. Cenderung mengenang masa lalunya. Yang kedelapan, forget, lemah dalam mengingat hal baru dan masa lalu. Yang kesembilan, demensia, penurunan daya pikir kreatif. Ciri-ciri fisik pada lanjut usia bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, penampilan. Pada daerah tubuh, bahu membengkuk, perut membuncit, pinggul mengendor. Daerah kepala berkerut, kulit kering, rambut tipis dan beruban. Daerah persendian, tangan kurus, pangkal tangan dan kaki mengendor. Gambar selanjutnya, indrawi. Ada penurunan penglihatan, sensitivitas rasa sakit berkurang, indera perasa berkurang, kepekaan penciuman berkurang, dan kemampuan pendengaran berkurang. Gambar terakhir, kemampuan motorik. Ada lama pemulihan, kurang cekatan, belajar keterampilan baru meskipun kesulitan, dan canggung atau kagok karena kerusakan sel motorik. Yang selanjutnya yaitu usia lanjut dan ketakutan akan kematian. Yang pertama, kapankah kematian akan datang? Walaupun para lansia sadar, tak seorang pun di dunia mengetahui ajal. Namun, keinginan melakukan hal-hal positif sebelum ajal tiba mendorong mereka mempertanyakan kematian. Yang kedua, apakah penyebab kematian? Data statistik menunjukkan bahwa terdapat 4 penyebab kematian paling umum lansia, yaitu serangan jantung, kanker, stroke, dan kecelakaan. Yang ketiga, bisakah kematian seperti yang diinginkan? Saat ini terdapat segolongan orang yang mempercayai aliran eutanasia, yaitu suatu aliran yang mencetuskan teori pembunuhan karena belas kasihan. Yang keempat, bolehkah bunuh diri? Semakin menurunnya kualitas fisik dan mental para lansia akan cenderung melahirkan keputusasaan. Mereka merasa tidak berharga dan tidak dihargai lagi. Oleh karena itu, tersirat pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Yang terakhir, bagaimana meninggal dengan baik? Kekhawatiran atas pertanyaan tersebut mendorong para lanjut usia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah mereka. Pembinaan agama pada lanjut usia. Fenomena yang ada dalam menangani masalah lanjut usia seringkali mengabaikan aspek moral dan spiritual. Oval menyebutkan bahwa sikap sebagian besar orang berusia lanjut terhadap agama mungkin lebih sering dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan atau apa yang telah diterima pada saat mencapai kematangan intelektualnya. Adapun ciri-ciri keberagaman pada lanjut usia antara lain, yang pertama, kehidupan keagamaan pada lanjut usia sudah mencapai tingkat kematangan. Yang kedua, meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih mendalam dan penuh kesungguhan. Yang keempat, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta
cinta antara sesama manusia, serta sifat-sifat luhur. Yang kali timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Dan yang terakhir, yang keenam, perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat. Berdasarkan hasil penelitian Khotifah 2001, terdapat terapi korelasi zikir kontrol diri pada lansia di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Kediri, yaitu yang pertama ada teknik puasa. Efek positif puasa secara fisik dan psikologis telah diakui oleh para ahli medis dan psikologis. Salah satunya adalah untuk mengontrol hawa nafsu secara umum. Yang kedua ada teknik paradoks. Teknik ini dilakukan untuk menumbuhkan kontrol diri terhadap hal-hal yang disukainya. Tujuannya agar mampu mengendalikan suatu keinginan dengan cara melawan keinginan tersebut. Dan yang terakhir ada teknik zikrullah. Teknik ini dilakukan dengan cara mengingat nikmat-nikmat Allah, menyebut asma Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, dan bertakdis agar tercipta ketenangan dalam dirinya.